Ya, jadi alhamdulillah hari ini saya sedang di TV One dan kita sedang kolaborasi, dan memang seperti yang tadi disampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Subang hari ini melakukan percepatan pengaduan lewat media sosial agar apa yang diinginkan masyarakat itu bisa betul-betul cepat teratasi oleh kita selaku pemimpin di daerah. Terima kasih Pak Bupati. Siap. Berarti udah nggak perlu pakai surat ya sekarang? Nggak perlu Pak, cukup DM atau mention di Instagram atau TikTok. Langsung kita tindak lanjuti. Ya, selanjutnya kategori Innovation Public Services, inovasi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi kreatif. Kami mengundang Bupati Subang Bapak Renaldi Putra Andita untuk naik ke atas panggung. Siap sih. Mana tadi ya? Sekarang juga boleh berisik-berisik. Sekali lagi selamat datang kan di TV One. Nanti barangkali ada beberapa yang kita bisa elaborasikan untuk kita kerjasamakan ke depan itu, karena TV One sendiri sebagaimana sudah diketahui bersama kan, kami ini sejak 2008 tepatnya bulan Februari tanggal 14 kami mengukuhkan diri sebagai salah satu TV berita nasional, dan alhamdulillahnya selama 18 tahun kami masih menjadi TV berita nomor 1 baik dari sisi performance rating share maupun image di publik. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke berbagai daerah itu nanya ke masyarakat toh mainnya apa untuk TV berita, TV masih selalu disebut. Jadi itu yang kami terus pertahankan. Terus kemudian dalam konteks kekinian kami juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari berbagai daerah untuk memastikan bahwa kami bisa turut serta menyiarkan berbagai macam program, kebijakan, dan rencana-rencana baik yang akan diterapkan untuk masyarakat di masing-masing daerah. Jadi barangkali itu ya, jadi yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar. Nanti mungkin ada yang mau disampaikan dari Kang Roy, silakan. Mungkin nanti juga ada paparan ya dari Mas Mai dan tim. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih juga atas undangannya dari TV One yang sudah mau berkolaborasi bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa merajut kerjasama juga. Mudah-mudahan bukan hanya kemarin ataupun yang akan datang, mudah-mudahan ya bisa continuous kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Subang dengan TV One, sehingga memang ada beberapa poin yang memang yang ingin saya tonjolkan di Kabupaten Subang, dan itu memang tidak bisa dengan saya sendiri. Saya juga butuh bantuan dari, bisa disampaikan tadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu, bahwa saya juga butuh dukungan dari media nasional khususnya untuk memperkenalkan dan untuk mempromosikan apa saja yang ada di Kabupaten Subang, seperti yang salah satunya kemarin sudah dilakukan ya Pak Wahyu. Alhamdulillah kemarin TV One juga sudah, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya selama 1 hari full, kegiatan sahabat desa saya di Jumat. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan-kegiatan seperti itu bisa kita ulangi lagi Pak, sehingga Kabupaten Subang kedepannya bisa lebih banyak dikenal lagi, banyak diketahui orang, dan banyak bisa mendatangkan lagi orang-orang untuk berkunjung ke Kabupaten Subang, karena salah satu poin yang ditonjolkan dari Kabupaten Subang selain industri dan pertanian, kita juga punya pariwisata yang mudah-mudahan itu bisa dengan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TV One bisa menaikkan juga jumlah wisatawan yang hadir ke Kabupaten Subang, sehingga apa saja yang saya secara pribadi inginkan dan impikan untuk Kabupaten Subang bisa terwujud dalam waktu depan. Saya tidak panjang
lebar, itu saja yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih atas penerimaannya. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama terus dan bisa terus bersama-sama seperti yang sudah kita lakukan dari kemarin. Itu jadi saya itu tiap bulan bikin acara namanya Subang Fest. Tempatnya sengaja di situ Pak, tanpa panggung, tanpa apapun. Itu Tugu Benteng Pancasila, itu ikon kota Subang. Oke, kalau di Jakarta kayak Sarinah gitu lah ya. Ya, saya di sini gratis Satu malam minggu. masyarakat selama 2 hari Jumat dan Sabtu. Minggu terakhir setiap bulan. Minggu terakhir setiap bulan. Oke. Saya di sini setiap bulan temanya beda. Volume pertama pop, volume kedua waktu itu tradisional ya, tari-tarian. Akhirnya saya sampai bawa penari dari Bali. Yang ketiga waktu itu stand up comedy. Jadi talent lokal itu semua saya suruh main di situ Pak. Talent tradisional, penari-penari dari pelosok kabupaten semua suruh main di situ. Stand up comedy dari semua suruh main di situ. Tapi di akhirnya selalu saya tutup dengan ada bintang tamu. Kayak waktu stand up comedy itu ada Denny Beler, terus si Gusman Sige sama si Kang Didi. Yang volume pertama ditutupnya sama Wijaya 80. Ditutup depan Turas. Yang terakhir kemarin Payung Teduh. Yang terakhir banget kemarin Om Lorenza. Saya sampai turun ke bawah Pak kemarin. Ini saya pengen nonjolin ini karena dari satu acara ini itu perputaran UMKM itu ratusan juta satu hari. Orang jualan di situ ya? Orang saya banyak di situ. Jadi di situ selain acara ini ada bazar UMKM, ada juga tempat fotografi karena saya suka foto saya dipajang juga di situ. Terus banyak ininya lah, insight-nya banyak banget. Sampai satu hari aja setiap Subang Fest ini perputaran yang terdaftar doang ya Pak, bukan dengan yang di luar. Dan di pinggir-pinggir jalan kan banyak kaki lima juga. Ini yang terdaftar saja hampir 300 juta sekali acara ya. Ini perputaran ekonominya hampir 300 juta. Ini saya ingin menjual ini sih. Dan ini jadi salah satu wadah saya buat promosiin Kabupaten Subang. Karena dengan ada aja. Ini yang datang bukan dari Subang aja Pak. Purwakarta datang, Karawang datang. Banget. Bisa sampai berapa orang? Kemarin 13.000 ya, Subang Kreatif itu 13.000 yang datang. Selama 3 hari. Kapasitinya pas atau kelihatan? Sampai luar Bu, itu kapasitasnya cuma 5.000. Tapi kita mensiasati di luarnya, sampai akhirnya kita bikin layar di luar tribun itu. Padahal ini di dalam ini kan, di dalam kayak Di dalam amphitheater ada kayak lapangan gitu kan? ada. Ini alun-alun. Dari Jadi di dalam amphitheater ada tribun, dan di luarnya ada lapangan. Pernah bawain dari Saka juga? Oh, ada di SAK juga. Ada sekarang beda. Bukan. Itu yang kemarin tuh yang depan Turas. setiap bulan sekali kan? 1 bulan sekali. Minggu terakhir Mas Subang. Itu terakhir. Itu Om Lorenza. Yang organisasi itu siapa kan? Memang masyarakat Subang sendiri? Karena di Subang kan ada yang namanya SCH, Subang Creative Hub. Yang namanya anak-anak Subang Kreatif. Subang Creative Hub. Ya, ada di Subang kan ada komite ekonomi kreatif juga. Kolaborasi aja itu Subang Creative Hub, ekonomi kreatif. Yang moto komunitas fotografer. Jadi kita manfaatin lokal semua. Nggak ada di luar, nggak ada. Anak-anak lokal aja. Bisa aja. Iya. Ini Alhamdulillah. Ada obrolan. Iya. bersama Bapak Bupati Subang Pak Aldi yang kreatif dan menggunakan media sosial sebagai alat kontrol bagi aparatnya di bawah, dan beberapa programnya justru diperoleh dari media sosial, masukan-masukan masyarakatnya dari media sosial.
Kemana Pak Bupati? Ya, jadi alhamdulillah hari ini saya sedang di TV One dan kita sedang kolaborasi, dan memang seperti yang tadi disampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Subang hari ini melakukan percepatan pengaduan lewat media sosial agar apa yang diinginkan masyarakat itu bisa betul-betul cepat teratasi oleh kita selaku pemimpin di daerah. Terima kasih Pak Bupati. Berarti udah nggak perlu pakai surat ya sekarang? Nggak perlu Pak, cukup DM atau mention di Instagram atau TikTok. Langsung kita tindak lanjuti. Kalian suka live TikTok juga? Ya, kadang kita live TikTok juga bisa. Kalau Masih nunggu saweran? Oh, enggak. Tidak menerima saweran untuk gratifikasi Pak. Terima kasih Pak Bupati. Sama-sama. Berani Pak. Siap. Itu saya. Kategori Innovation Public Services, inovasi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi kreatif. Kami mengundang Bupati Subang Bapak Renaldi Putra Andita untuk naik ke atas panggung. Sebagai mantan kepala daerah, saya sangat memahami situasi kebatinan teman-teman kepala daerah, karena banyak target-target yang luar biasa, harus ada sinkronisasi, tetapi di sisi lain juga ada efisiensi. Tetapi percayalah Bapak Ibu semua, ketika situasi yang penuh dengan ujian, maka yang tampil adalah para pemenang-pemenang yang akan lolos ujian. Justru di sini kami melihat bagaimana kepala daerah hari ini hanya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah mengeluh, pilihan kedua adalah berpeluh. Nah, yang ada hari ini adalah para kepala daerah yang memilih untuk berpeluh. Dengan keringat, dengan gagasan, dengan penuh semangat kolaborasi, kemudian mencari ruang-ruang inovasi. Dan saya melihat ya bahwa semua yang dilakukan itu sebetulnya inline, sejalur dengan apa yang betul-betul diinginkan oleh Bapak Presiden dan juga Pak Menteri Dalam Negeri yang selalu mengingatkan bagaimana teman-teman daerah harus mencari ruang inovasi, ruang PAD, dan juga bisa berkolaborasi bersama tidak saja unsur ASN tetapi juga unsur korporat atau swasta. Jadi selamat untuk para pemenang. Terima kasih TV One, dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini pasti akan menyumbang sekecil apapun itu untuk target kita menuju dalam waktu 20 tahun Indonesia Emas 2045 satu dari 5 negara terbesar ekonominya di dunia. Jadi saya kira itu saja. Lagi selamat untuk para pemenang. Insya Allah kita masuki tahun depan dengan semangat untuk mengenjot lagi pertumbuhan ekonomi, sinkronisasi pusat dan daerah. Tentunya punya harapan yang besar bahwa event-event kredibel seperti acara malam hari ini terkait pemberian apresiasi ataupun inovasi terhadap seluruh pihak-pihak ataupun anak bangsa yang sudah berkontribusi terhadap pembangunan di daerahnya, di institusi usahanya, dan juga di beberapa bidang-bidang profesional kekhususan. Saya pikir event seperti ini menjadi sebuah langkah motivasi
ataupun bentuk apresiasi keberadaan TV One sebagai salah satu media terkemuka, dan saya meyakini TV One sekarang menjadi salah satu media terdepan yang selalu memberikan, menyampaikan ataupun menjadi jembatan informasi kekinian, informasi yang secara utuh dan objektif terkait pencapaian-pencapaian apapun yang sudah dicapai, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga bagi BUMN-BUMN kita dan juga perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak, berjalan, berkontribusi dalam hal untuk memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara kita. Dan wabil khusus juga tadi dari pihak institusi akademik, saya pikir ini sebuah langkah yang positif memberikan apresiasi kepada institusi-institusi akademik kita. Dan insya Allah mudah-mudahan saya berharap event ini berjalan terus dan tentunya ke depan semakin baik dan semakin banyak yang bisa kita berikan apresiasi dan bisa melebar juga ke sektor-sektor lainnya. Saya pikir itu. Ya, jadi memang ketika saya pertama dilantik, saya ini punya PR dan tantangan yang cukup besar, di mana hampir 60% jalan di Kabupaten Subang itu masih kondisi tidak mantap. Dan melihat ke anggaran-anggaran sebelumnya, di Kabupaten Subang itu paling besar itu hanya di angka 80 miliar, rata-rata di 50 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, saya begitu dilantik, saya mengambil tindakan tegas karena memang aduan masyarakat ke saya begitu kompleks tentang jalan, sehingga saya mengintervensi di tahun ini hampir sekitar 250 miliar untuk pembangunan jalan, di mana itu membereskan dari total 220 km jalan yang masih rusak. Saya tahun ini membereskan 80 km, yang insya Allah di tahun depan pun kita akan coba menambah lagi agar keinginan masyarakat kita memiliki jalan yang bagus di Kabupaten Subang bisa terwujud. Ya. Oke, tetapi kalau respon-respon dari masyarakat bagaimana? Karena memang respon masyarakat sangat, itu yang bikin saya terharu, Mbak. Karena ketika saya kunjungan ke lapangan, banyak yang menantikan jalan-jalan di daerahnya bisa diperbaiki, dan kemarin sudah banyak ruas jalan kita perbaiki. Setiap datang mereka menyambut dengan gembira, senang, karena ada yang hampir jalan udah hampir 10-15 tahun kondisinya rusak berat, itu baru di tahun ini kita perbaiki, dan masyarakat sangat membutuhkan itu. Karena pada prinsipnya saya dalam memimpin di Kabupaten Subang itu ingin memberikan apa yang masyarakat sudah berikan ke kami, yaitu karena uang itu kan uang dari masyarakat juga, pajak dari mereka itu harus dikembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan masyarakat itu sendiri, yaitu di mana jalan salah satu yang diinginkan masyarakat di Kabupaten. Oke, biar kembali lagi ke masyarakat begitu. Betul. Bagaimana kemudian dengan program rutin nih? Kalau saya lihat ada Sabah Desa begitu, Betul. Anda bisa jelaskan soal program ini? Jadi setiap hari Jumat itu saya nggak pernah ada di kantor, dan seluruh kepala OPD saya suruh ikut dengan saya. Setiap hari Jumat dari jam 8 pagi sampai sore malam itu saya keliling desa. Targetnya tahun ini 245 desa itu harus sudah saya injak semua, dan sampai sekarang udah ada sekitar 150 desa saya injak, di mana saya ingin menjemput bola aduan masyarakat itu, saya ingin dengar langsung dan saya ingin meninjau langsung jalan-jalan yang kondisinya rusak di mana saja, jalan-jalan yang kondisinya sudah diperbaiki mana saja. Jadi saya keliling setiap hari Jumat, saya bawa kepala OPD saya, bawa Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, agar ketika ada aduan dari masyarakat apapun itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh masyarakat. Dan itu kita keliling naik motor, setiap hari Jumat itu dari pagi sampai sore kita keliling naik motor, agar di jalan ketika ada masyarakat yang teriak, ada masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatunya, kita bisa langsung turun dan langsung tindak lanjut. Langsung menjemput bola begitu. Betul. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat selama ini. Terima kasih Kang Renaldi, saya juga